Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori perkembangan manusia. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik SD. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Salma Sadia dengan NIM 2206747 dan Denisa Andin Yunizar dengan NIM 2203672. Lalu ada Indah Permatasani dengan NIM 2205312. Pada pembahasan kali ini, kita akan memaparkan 6 topik. Yang pertama, definisi mengenai teori perkembangan manusia. Yang kedua, menurut Arnold Gesell pada model maturasional. Yang ketiga, menurut Sigmund Freud pada teori psikoseksual. Yang keempat, menurut Erik Erikson pada perkembangan psikososial. Yang kelima, model perkembangan behavior. Dan yang terakhir, menurut Lev Vygotsky pada perkembangan sosiokultural. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi teori perkembangan manusia. Teori merupakan sebuah konsep, panduan, atau prinsip yang digunakan untuk menjelaskan tuntutan, fenomena, atau hubungan hal-hal yang lain. Teori ini dapat berasal dari berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sains, budaya, dan filosofi. Lalu, perkembangan manusia merupakan proses kompleks dan berkelanjutan yang mencakup perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial individu dari saat lahir hingga akhir kehidupannya. Proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pengalaman, dan juga interaksi sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa perkembangan manusia ini melibatkan pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, dan juga sosial dari masa bayi hingga dewasa. Hal ini melibatkan pencapaian berbagai kemahiran dan tahapan penting dalam kehidupan, seperti belajar berjalan, berbicara, berinteraksi dengan orang lain, dan mengembangkan identitas diri. Arnold Gesell mengemukakan sebuah teori yang dinamakan dengan teori maturasi. Dijelaskan bahwa anak mengalami proses menjadi dewasa dalam tahapan-tahapan yang mirip dengan sejarah evolusi. Proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik yang diwarisi dari nenek moyangnya dan menentukan kecepatan perkembangan individu. Pandangan Arnold Gesell ini bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor genetik yang mengatur urutan dan kecepatan perkembangan fisik, mental, dan juga perilaku individu. Gesell percaya bahwa setiap anak memiliki serangkaian tahapan perkembangan yang universal, meskipun kecepatan perkembangan individu dapat bervariasi. Lalu terdapat 5 prinsip yang dikemukakan oleh Arnold Gesell. Yang pertama yaitu prinsip arah perkembangan. Dalam prinsip Gesell bahwa prinsip arah perkembangan ini tidak terjadi secara acak, melainkan dalam pola yang sistematis. Faktanya adalah bahwa perkembangan terjadi secara terstruktur dari kepala sampai kaki. Dan yang kedua yaitu terdapat prinsip jalinan timbal balik. Prinsip kedua ini menurut Gesell adalah urutan hubungan di antara dua sistem atau fungsi saraf motorik yang berlawanan, yang dimanifestasikan dalam pertukaran periodik yang meningkat secara otogenetik antara beberapa komponen fungsi atau sistem, memodulasi lalu secara bertahap mengintegrasikan dalam bentuk pola perilaku yang dihasilkan. Lalu yang ketiga terdapat prinsip asimetri fungsional. Pada prinsip berikut adalah perilaku terjadi melalui siklus perkembangan yang asimetri atau tidak seimbang untuk memungkinkan organisme dapat mencapai kedewasaan di kemudian hari. Perilaku asimetri ini merupakan perkembangan awal dan menjadi langkah penting bagi anak-anak untuk memahami dan mengendalikan lingkungannya. Gesell juga mengemukakan bahwa prinsip asimetri fungsional ini berkaitan dengan perkembangan gerakan pada tangan dan juga bentuk dominasi psikomotor yang lainnya. Lalu ada prinsip kematangan individu atau maturasi individuasi.
Pentingnya pola pertumbuhan ditekankan dalam prinsip ini, di mana yang menentukan arah dan pola perkembangan individu adalah mekanisme internal. Prinsip ini mengemukakan perkembangan adalah suatu proses di mana pola-pola yang berurutan terbentuk, kemudian bermanifestasi sebagai organisme yang matang. Lalu yang terakhir ada prinsip fluktuasi teratur, di mana pada prinsip ini menekankan bahwa setiap fase yang tidak seimbang atau tidak stabil diikuti oleh tahap perkembangan yang seimbang. Ini berarti bahwa perkembangan berfluktuasi antara periode tidak stabil dan antara periode pertumbuhan konsolidasi dan juga aktif. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Indah dan juga Denisa. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas materi selanjutnya. Materi yang akan saya bawakan yaitu teori psikoseksual menurut Sigmund Freud. Nah, menurut beliau, kepribadian itu berkembang dari masa anak-anak yang dilalui dan akan menetap atau membentuk pada individu tersebut. Nah, menurut beliau juga, perkembangan kepribadian itu berkembang melalui serangkaian tahapan pada masa anak-anak dan hanya berfokus pada area sensitif seksual. Energi psikoseksual ini atau libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Nah, menurut beliau, kepribadian ini sebagian besar dibentuk pada 5 tahun pertama dan akan terus berpengaruh besar terhadap perkembangan selanjutnya di kemudian hari. Nah, jika tahap-tahap psikoseksual selesai dengan sukses, maka hasilnya adalah kepribadian yang sehat dan kepribadian yang baik. Nah, adapun sebaliknya, jika tahap-tahap psikoseksual ini tidak selesai dan tidak sukses, maka hasilnya adalah kepribadian yang buruk. Nah, dalam teori ini juga disebutkan terdapat 3 komponen. Yang pertama ada komponen dinamik, komponen struktural, dan komponen tahapan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang 3 komponen yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada komponen dinamik. Nah, komponen dinamik ini merujuk pada energi psikis alam bawah sadar. Nah, insting atau dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari merupakan sumber utama dalam energi psikis. Insting yang terkuat adalah yang terkait dengan penciptaan dan kelangsungan hidup yang disebut dengan eros. Nah, insting seksual juga merupakan insting kehidupan yang paling pokok. Alam bawah sadar mendorong id untuk tetap aktif di sepanjang hidup, tetapi seiring dengan kemajuannya. Nah, alam sadar, alam tidak sadar, dan alam bawah sadar semuanya bekerja sama sehingga memungkinkan individu untuk memproses pikiran-pikiran dan menyelesaikan berbagai konflik yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen struktural. Pada komponen struktural ini terbagi menjadi 3, yaitu ada id, ego, dan superego. Id merupakan bagian dari keinginan yang tidak disadari. Id ini letaknya di alam bawah sadar manusia. Id berisi tentang segala hal yang bersifat kesenangan biologis sejak bayi lahir, seperti insting-insting. Contohnya rasa lapar. Nah, id ini merupakan struktur biologis bawaan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan melalui pemenuhan kebutuhan secara serta-merta. Nah, id ini sebagai pusat energi yang hanya mengenal penghayatan subjektif dan bekerja sesuai prinsip kenikmatan atau prinsip primer yang tidak mengenal logika, objektif, rasional, dan logis. Nah, id ini cenderung harus dimanifestkan untuk mereduksi tegangan, maka dari itu ia bersifat primitif. Nah, selanjutnya ada ego. Ego ini merupakan kebalikan dari id. Kalau id tadi secara tidak sadar, maka ego ini secara sadar. Nah, ego berhubungan juga dengan konsep tentang diri. Ego ini diatur oleh prinsip realitas yang berkaitan dengan apa yang praktis dan mungkin sebagai dorongan dari id. Ego bertugas untuk berkomunikasi dengan dunia realitas karena id membutuhkan transaksi-transaksi kepada realitas eksternal. Ego ini hanya bergerak berdasarkan kenyataan dan beroperasi menurut prinsip sekunder.
Untuk sementara waktu, prinsip kenyataan menunda prinsip kenikmatan, walau pada akhirnya kenikmatan ini dapat tersalurkan juga atas bantuan ego. Namun setidaknya ego ini memberikan rasionalitas penyelesaian tegangan yang elegan. Wilayah tingkatan mental ego sebagian terletak di alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Nah, yang terakhir dari komponen struktural yaitu superego. Superego merupakan ketidaksadaran yang merupakan suara dari hati nurani untuk melakukan hal-hal yang benar. Salah satu tujuan dari superego adalah untuk mencegah id agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan yang secara sosial tidak pantas. Superego ini bersifat normatif, moralitas hakiki dipegangnya agar id dan ego tidak keluar dari batas moral yang diusung teguh manusia pada umumnya. Selain itu, prinsip superego adalah idealistik yang bertentangan dengan id dan ego. Nah, superego ini menggambarkan yang ideal, bukan yang nyata. Nah, Freud menggambarkan dalam The Essential of Psychoanalysis seperti yang dikutip oleh Alex Howard, superego adalah representasi larangan-larangan moral bagi kita, penyokong usaha menuju kesempurnaan. Singkatnya, sebanyak yang dapat kita genggam secara psikologis tentang apa yang digambarkan sebagai sisi kehidupan yang sangat tinggi. Dalam perkembangannya, bentuk visual mengkolaborasikan antara daerah pikiran dan tingkat-tingkat kegiatan mental akan menjadikan bagan segitiga gunung es seperti dalam perkembangannya, bentuk visual mengkolaborasikan antara daerah pikiran dan tingkat-tingkat kegiatan mental yang akan menjadikan bagan. Dalam perkembangannya, bentuk visual yang mengkolaborasikan antara daerah pikiran dan tingkat-tingkat kegiatan mental akan dijadikan bagan segitiga gunung es seperti yang ada pada layar ini. Nah, ini dicontohkan oleh Jeffrey Nevitt dan kawan-kawan. Komponen selanjutnya yaitu ada komponen tahapan. Pada komponen tahapan ini terbagi juga menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada tahapan oral. Nah, oral ini terjadi pada tahun pertama kehidupan manusia yang dimulai dari sejak anak dilahirkan hingga anak sekitar usia 1 tahunan. Nah, fokus oral ini berfokus pada rangsangan yang ada pada mulut. Anak pada usia ini berfokus pada mulut untuk mendapatkan rasa nikmat. Freud menyebutnya sebagai kenikmatan seksual. Nah, Freud ini mengartikan seksual secara luas. Ketika anak memasukkan benda ke dalam mulut, maka seluruh organ oral terlibat dalam mewujudkan rasa nikmat yang menjalar ke seluruh tubuh anak. Nah, anak tersebut juga merasakan kenyamanan karena adanya oral ini. Nah, contoh dari tahapan oral ini bisa dilihat dari sekeliling kalian. Jika ada anak yang berusia di rentang masih bayi sampai usia 1 tahunan, ketika anak tersebut sedang bermain ataupun sedang diam, anak tersebut menggigit atau memasukkan benda-benda yang ada di sekitarnya kepada mulut. Nah, itu disebut sebagai tahapan oral. Nah, selanjutnya ada tahapan anal. Nah, ini berlangsung pada tahun kedua sampai kelima pada anak. Nah, dalam fase ini juga orang tua bisa mengandalkan tahapan anal ini dengan latihan penggunaan toilet atau toilet training. Nah, latihan ini secara lebih luas bisa diartikan latihan untuk mengendalikan pengeluaran dari kandung kemih dan isi perut. Pada fase ini, orientasi kenikmatan seksual berada pada area anal atau anus. Nah, mengeluarkan feses dari anus merupakan hal yang membanggakan dan anak akan merasakan sedang berproduksi, menghasilkan sesuatu dari dalam dirinya. Bahkan prosesnya adalah sebuah kenikmatan, yaitu ketika feses bergerak melalui saluran. Ketika orang dewasa menghendaki anak mengeluarkan kotoran pada saat dan tempat yang tepat atau toilet training, menahannya juga menjadi kenikmatan bagi anak tersebut karena ini dapat memenuhi harapan orang dewasa di sekitarnya. Nah, pada tahap ini juga biasanya anak tidak mau diganggu ketika
dia sedang buang air besar. Nah, contoh dari tahapan ini adalah seorang anak dengan orang dewasa di mana kadang suka menahannya, mengendus, atau bahkan terkadang juga suka mendorong orang dewasa untuk menjauhi dirinya. Nah, jadi pada saat BAB tersebut, si anak tersebut suka ngumpet ataupun suka tidak ingin berhadapan dengan orang lainnya karena dia itu ingin merasakan kenikmatan yang ada di dalam tubuh dia. Tahapan selanjutnya yaitu ada tahap pelik. Nah, ini berlangsung pada tahun keempat sampai tahun keenam. Nah, pada tahap ini anak sering menyentuh atau mengamati alat kelaminnya. Biasanya ini terjadi pada anak laki-laki. Hal tersebut terjadi karena zona sensitif seksual terletak pada alat kelamin. Nah, tahap ini anak mulai menyadari jenis kelaminnya. Nah, di dalam tahap ini juga anak mulai menggeser area kenikmatan seksualnya pada alat kelamin. Anak mulai bisa menikmati sentuhan atau rangsangan pada alat kelaminnya. Yang khas dari tahap ini adalah terjadinya Oedipus kompleks, yaitu fase di mana anak laki-laki begitu mencintai ibunya dan merasa ayahnya adalah saingan dia. Pada tahap ini pula, Freud menjelaskan konsepnya tentang penis envy, yaitu rasa iri anak perempuan atas kepemilikan penis laki-laki. Memang terdengarnya agak sarkastik dalam menggambarkan dominasi laki-laki secara kultural atau kepemimpinan laki-laki secara historis. Tahap selanjutnya yaitu tahap latensi. Tahap latensi ini dimulai sekitar usia ke-7 pada anak. Pada fase ini, libido seakan tertidur dan akan bangkit lagi dengan kekuatan penuh kelak di masa pubertas tiba. Di fase ini, anak akan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Nah, ketika anak memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang suatu hal, maka energi seksual ini dapat disalurkan ke aktivitas aseksual lain, seperti belajar, melakukan hobi, dan berhubungan sosial dengan yang lainnya. Nah, beliau merasa bahwa pada tahap ini adalah saat seseorang mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasinya yang sehat. Nah, namun pada tahap latensi ini juga terdapat pula krisis pada tahapan ini, antara lain industri versus inferioritas, di mana seorang anak sering dijadikan harapan serta keinginan masa lalu dari keluarganya. Nah, tahap yang terakhir yaitu ada tahap genetikal. Nah, tahap genetikal ini dimulai sekitar anak usia 12 tahunan bahkan sampai seterusnya. Nah, ini merupakan tahapan akhir dari psikoseksual. Pada tahap ini, Oedipus tidak lagi ditekan tetapi sudah selesai pada fase ini. Pada fase ini, seseorang akan mengalami perubahan yang sangat besar dalam dirinya maupun dunianya. Yang mana pada masa ini pula seseorang akan mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Nah, ini bisa ditandai dengan matangnya organ reproduksi pada anak. Nah, tahap genetikal ini merupakan periode yang penuh dengan keputusan-keputusan yang serius. Nah, teori perkembangan selanjutnya yaitu teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Nah, beliau terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Teori ini menyatakan bahwa manusia berkembang melalui serangkaian tahapan yang berbeda dalam hidupnya. Setiap tahapan ini didasarkan pada prinsip epigenetik, yang berarti bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh tahap-tahap sebelumnya. Masing-masing tahapan juga memiliki perkembangan sendiri yang bersifat psikososial. Misalnya saja pada usia bayi, tujuan psikososialnya adalah untuk menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Kemudian bila tujuan ini tidak tercapai, maka bayi itu akan lebih didominasi dengan sifat penakut. Nah, Erikson juga menyatakan bahwa kepribadian berkembang dalam urutan yang telah ditentukan melalui 8 tahap perkembangan psikososial tadi, mulai dari bayi hingga dewasa. Pada setiap tahap, orang tersebut akan mengalami krisis psikososial yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap perkembangan kepribadian. Nah, 8 tahap perkembangan menurut beliau diantaranya yang pertama yaitu kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Nah, ini biasanya terjadi pada bayi usia 0-1 tahun. Nah, ini merupakan tahap pertama dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahap ini dimulai sejak lahir dan berlanjut hingga usia kurang lebih 18 bulan
atau 1 tahunan. Pada tahap ini, bayi merasa tidak yakin dengan dunia di mana mereka tinggal dan bergantung pada pengasuh utama mereka untuk mendapatkan stabilitas dan konsistensi perawatan. Nah, bisa dikatakan pada masa ini juga bayi sering kali tidak percaya sama orang di sekitarnya kecuali sama orang tua atau orang-orang yang terdekatnya. Selanjutnya ada otonomi versus rasa malu dan keraguan. Nah, ini merupakan tahap kedua dari tahapan perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahap ini terjadi antara usia balita 2-3 tahun. Nah, menurut Erikson, anak-anak pada tahap ini berfokus pada pengembangan rasa kendali pribadi atas keterampilan fisik dan rasa kemandirian. Nah, selanjutnya ada tahap inisiatif versus kesalahan. Nah, tahap ini merupakan tahap ketiga dari teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Selama tahap ini, anak-anak lebih sering menegaskan diri mereka sendiri melalui permainan, mengarahkan, dan interaksi sosial lainnya. Nah, ini biasanya terjadi pada usia anak prasekolah, yaitu pada usia 3-6 tahunan. Nah, selanjutnya ada tahap kompetensi versus inferioritas. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak masa sekolah antara usia 5-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai membandingkan dirinya dengan teman sebayanya untuk mengukur kemampuan dan nilai dirinya. Yang kelima, ada tahap identitas versus kekacauan identitas. Tahapan ini terjadi pada masa remaja sekitar usia 12-18 tahun. Pada tahap ini, remaja mencari rasa jati diri dan identitas pribadi melalui eksplorasi yang intens terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan pribadi. Lalu ada tahap keintiman versus isolasi. Nah, ini merupakan tahapan ke-6 dari teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Nah, tahapan ini terjadi pada masa pemuda, yaitu sekitar umur 20 tahunan. Pada tahap ini, konflik besar berpusat pada pembentukan hubungan yang intim dan penuh kasih sayang dengan orang lain. Selanjutnya ada generativitas versus stagnasi. Nah, ini merupakan tahapan ke-7 dari 8 tahap teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Tahap ini terjadi pada masa separuh baya, yaitu pada umur 20 hingga 50 tahunan. Pada tahap ini, individu lebih berfokus pada membangun kehidupan, terutama melalui karir, keluarga, dan kontribusi kepada masyarakat. Yang terakhir ada tahap integritas versus keputusasaan. Nah, ini merupakan tahapan terakhir dari teori tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Nah, tahap ini dimulai pada masa manula atau sekitar usia 50 tahun dan seterusnya sampai berakhir pada kematian. Nah, pada saat inilah kita merenungkan pencapaian kita dan dapat mengembangkan integritas jika kita melihat diri kita menjalani kehidupan yang sukses. Yang kelima yaitu model perkembangan behavior. Model perkembangan behaviorisme menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses belajar dari lingkungan sekitarnya. Proses belajar tersebut melibatkan interaksi antara rangsangan atau stimulus dari lingkungan dengan tanggapan atau respon dari individu. Jadi, menurut behaviorisme, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh pola stimulus dan responnya dengan lingkungan. Semakin sering stimulus dan respon itu berulang, maka perilaku tersebut akan semakin terbentuk dan menetap. Behaviorisme hanya fokus pada aspek perilaku yang bisa langsung diamati dan diukur, bukan pada aspek mental atau kesadaran lainnya. Contohnya, jika seorang anak mendapatkan sebuah rangsangan berupa pujian ketika melakukan perbuatan baik, maka anak tersebut cenderung akan mengulangi perbuatan baik tersebut di masa mendatang. Sebaliknya, jika anak mendapatkan hukuman ketika melakukan perbuatan buruk, maka kemungkinan anak akan mengurangi atau menghindari perbuatan buruk tersebut. Target utama dari teori behaviorisme ini adalah merubah dan membentuk perilaku melalui kondisi dan stimulus yang diberikan agar tentunya menghasilkan respon yang diinginkan. Teori ini banyak diaplikasikan dalam pendidikan. Berikut merupakan tokoh-tokoh behaviorisme. Ada Edward Lee Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, Vladimir M. Behrin, John B. Watson, William M. C. Dougall, Edward C. Stallman, Clark Leonard Holt, B.F. Skinner, Herbert Bandura, dan Julian Rother. Yang keenam yaitu model perkembangan sosiokultural oleh Lev Vygotsky.
Vygotsky merupakan seorang psikolog Rusia yang terkenal. Beliau merumuskan sebuah teori yang dikenal sebagai teori perkembangan sosiokultural. Dalam teorinya, Vygotsky menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam proses perkembangan dan pembelajaran anak. Interaksi dengan orang lain, norma-norma, budaya, dan praktik sosial memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran, perilaku, dan pengalaman belajar anak. Menurut Vygotsky, pembelajaran tidak terbatas hanya pada lingkungan kelas mata, melainkan juga terjadi melalui interaksi sehari-hari dengan anggota masyarakat, seperti keluarga dan teman sebaya. Dalam interaksi sosial tersebutlah, seseorang menyerap pengetahuan, mengembangkan bahasa, dan memperluas pemikirannya. Proses ini membantu dalam membentuk identitas individu dan mempengaruhi cara individu memahami dunia di sekitarnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.